benar dong, kan gitu. Ini bukan berbicara masalah ego, Pak. Mohon maaf, Pak. Ini bukan berbicara masalah ego. Mohon maaf, kita sama-sama serikat buruh, serikat pekerja. Iya. Utamakan kita bermusyawarah. Iya. Kita bermusyawarah dengan aturan yang disampaikan oleh Disnaker. Tolong dipahami. Tolong dipahami apa kata Disnaker, bahwa Disnaker itu sudah mengiyakan bahwa SPM adalah di sektor yang ada, betul, dan mencukupi segala aturan yang ada, betul. Terutama di beberapa PK tadi, yang 10 PK 2.500 anggota. Sudah ulang, sudah. Iya, sudah. Nanti kita ulang, Pak. Supaya lebih paham lagi. Soal aturan. Supaya lebih paham lagi. Adalah nilainya itu. Dan kenapa hal ini tidak disosialisasikan? Ini kan menyangkut kepentingan buruh, bukan kepentingan serikat. Tapi ini kepentingan buruh, haknya buruh dan haknya pengusaha. Kenapa tidak disosialisasikan dalam kita? Buruh. Kita cuma tahu persoalan tanda tangan. Saya aturannya sejak tadi. Mohon izin saya tambahkan sedikit. Saya Muhammad Boni, Wakil Ketua Koalisi Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Dalam hal ini, kalau Mudir mengatasnamakan serikat, mohon maaf, kami tidak dilibatkan. Yang kedua, kita buang aturan terkait kemanusiaan. Nominal 9.000 itu pas kamu Munir. Jangan sampai kalian bawa kalikom. Jangan, ini udah banyak nih. Baru tahun ini bobrok ini Munir. Masih dah dulu. Kita ngomong begitu kau. Kamu begitu mana? Ayo jangan ngomong begitu kau. Kamu ngomong begitu mana? Kamu ngomong begitu. Kamu ngomong begitu kau. Matamu itu. Kamu bisa ngomong sama saya. Lagi saya ingatkan ya. Jangan ngomong begitu dulu. Hormati Pak. Tolong didengar Pak Sekda. Didengar Pak Sekda. Kau bukan kita ngomong. Dengarkan dulu. Ayo. Hargai Pak. Kita hargai Pak Sekda. Pak Sekda sudah perintahkan agar dirundingkan ulang. Ini bukan keputusan Munir, keputusan Sekda. Sudah Pak. Ya. Apa itu aturan yang ada di Disnaker? Bapak punya masa, kami punya rumah. Jangan ngomong boleh emosi kita kan. Kami orang berapa? Kau orang keluar dari berapa? Jangan air. Jangan kan saya berapa mengeluarkan orang. Ya. Sabar. Tolong teman-teman Pak ya. Sabar. Kau berani itu? Kau berani dulu. Saya minta sabar kan dari tadi. Sudah bagus kok malah. Saya minta sabar. Ya. Ini karena ini kenapa ini? Apapun artinya, ya. Saya minta partisipasi pertemuan atau pelatihan. Nanti dijelaskan di sana dengan berani dan sampaikan tadi. Saya rasa itu aja. Enggak. Jadi nanti izin Sekda sekali. Maksud kami tadi bahwa tujuan kami diundang seolah-olah ini kan mau disidang, tolong kau pertanggungjawabkan keputusanmu ini, kan itu. Jadi maksud kami tidak bermaksud untuk mengeluarkan ego dan seterusnya. Kami mau mencoba menjelaskan sejarah dan kronologi UMSK ini sampai deal. Mungkin dari sisi dinas tadi menjelaskan secara regulasi dan surat menyurat tertulis gitu. Dari sisi serikat bagaimana? Kan ada asumsi publik seolah-olah ini bermain, seolah-olah ini ada udang di balik batu, seolah-olah ini ada hal yang disembunyikan. Yang lebih parah lagi, di publik saat ini beredar bahwa SPK ini kok mau memutuskan sepihak. Siapa SPK? Tapi hanya segelintir orang yang mengomentari seperti itu. Banyak yang mengatakan, Munir itu siapa? Munir itu punya kuasa apa dia kok bisa memutuskan UMSK Kabupaten Berau? Ini untuk kepentingan rakyat pekerja tambang. Ini yang banyak salah di publik. Bahwa Munir sekali lagi itu bertindak atas nama organisasi. Dan organisasi yang di dalamnya adalah di sektor pertambangan. Ini yang perlu kita luruskan.
Artinya kami nanti mencoba mau menceritakan dari awal sampai proses ini selesai. Kalau memang masih mau diizinkan oleh Sekda, akan kami ceritakan. Terserah nanti teman-teman ini menginginkan hal ini untuk diusulkan lewat Sekda kepada kami nanti agar dirundingkan ulang. Kami juga tidak menghalangi mereka kok. Yang kami maksud tadi, tujuan kami diundang kan minimal menjelaskan, bukan berarti jadi penonton, jadi sasaran tembak teman-teman seolah-olah kami ini bersalah, seolah-olah kami dalam target. Itu yang kami maksud sebenarnya. Tujuan kami ini, karena dari kami yang bertanda tangan di situ, maksudnya bisa diizinkan kami menceritakan. Nah, kan sudah panjang yang mewakili. Nah, kalau yang sudah disampaikan oleh Beda, ini beda Pak. silakan. Ya, oke, terima kasih. Tapi dengan tenang ya. Kami akan mencoba menerangkan setenang mungkin dan tidak ada unsur pribadi ego kami yang akan kami sampaikan. Baik. Tingkat saja ya. Siap. Karena kita mau Jumatan ini. Siap Pak. Baru jam 11 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pemerintah daerah yang diwakili oleh Sekda dan dinas tenaga kerja, juga seluruh elemen pemerintahan termasuk Kapolres dan seluruh teman-teman serikat pekerja serikat buruh Kabupaten Berau. Dengan ini kami atas nama organisasi mau menceritakan sejarah dan kronologi UMK hingga UMSK Kabupaten Berau. Artinya di sini biar jelas, tolong jika memang ada yang janggal dari keterangan kami, karena kami menerangkan sesuai dengan fakta sejarah ada, nanti kami fotokopinya kami serahkan ke Sekda. Ini dari sudut pandang serikat, bukan dari regulasi ya. Baik, kita mulai. Bahwa sebelumnya Kabupaten Berau itu pekerja buruh tambangnya itu memakai basic salary UMP, gitu ya. Dan setelah ditetapkannya UMK di Kabupaten Berau baru memakai basic salary UMK. Nah, poin yang kami sampaikan perjalanannya UMSK, bahwa UMSK di Kabupaten Berau ini yang perlu teman-teman sesama pejuang yang kami hormati, itu terbit di tahun 2008 di Kabupaten Berau ini. Inisiatornya adalah Lukman Rahim, yang mana dia bukan seorang pribadi, yang kami maksud adalah wakil ketua TC SPK SPSI. Inisiator bagaimana upah atau sektor unggulan itu ada di Kabupaten Berau di tahun 2008. Dan pada akhirnya di 2008 itu setelah melalui mekanisme perjuangan Serikat Pekerja Serikat Buruh Kabupaten Berau, akhirnya terbitlah UMSK di 2008 hingga saat ini. Di dalam proses perjalanannya tentu ada mekanisme yang dilakukan tentang masalah perundingan dan seterusnya. Nah, kami akan sampaikan. Jadi biar jelas titik masalahnya ini, jangan sampai tamu merasa dia menjadi tuan rumah dengan hak yang sama, kan itu maksudnya. Yang akan kami sampaikan agar jelas. Baik. Jadi sejarah berlangsungnya UMSK sektor pertambangan ini, tim perunding bisa dilihat di Disnaker, buku catatan siapa ketua tim perunding, siapa yang mewakili, siapa yang berunding dari 2008 hingga sekarang. Dari SPKEP itu setelah tahun 2010 hingga 2011 SPKEP sendiri yang merundingkan, tidak ada serikat yang meributkan. Pertanyaannya, apakah mereka itu tidak ada di Berau? Ada. Hanya mereka ini ganti baju aja. Orangnya ini juga Pak, ada di Berau. Kenapa tidak diributkan saat itu? Masalah kenaikan fluktuatif. Ada yang cuma 70.000, ada yang 470, gitu ya. Ada yang 300.000 fluktuatif. Baik. Lanjut pada tahun 2012, SPK kembali membuka uang 2012 itu agar semua serikat pekerja, serikat buruh, bahkan serikat mandiri pun bisa ikut dalam konteks tim perunding. Ya, akhirnya berkolaborasi lagi lah di 2012 dengan serikat lain termasuk SPM masuk dalam konteks perundingan.
dan perlu dicatat, masuk di tahun 2013 itu ada surat buktinya bahwa FMPBI saat itu ketuanya Bung Ilhami. Ini orangnya, dia pelaku sejarah juga ini. Jadi dari beliau bermohon kepada SPK dan SPK memberikan mandatori. Ya, kalau tidak salah namanya Aldi Soden, Aldi. Dicatat apa yang saya omongkan, rekam tolong awak media. Kalau memang ini mau dipublikasikan, publikasikan. Habis itu dia berunding, ikut berkolaborasi dengan sebagai tim berunding. Tapi kan memang dia bermohon, bersurat untuk dilibatkan sebagai tim berunding, gitu ya. Jadi misalnya dari SPN masuk dalam keterlibatannya 1 orang, masuk ke yang lain, SIS yang Serikat Mandiri itu masuk lagi 1 orang, berkolaborasilah di situ. Nah, akhirnya berjalannya waktu 2014 yang menurunkan UMSK 2015 itu sempat deadlock, buntu dengan alasan harga batu bara jatuh, tapi kita tetap mau minta kenaikan itu 300.000. Kami atau saya pribadi adalah ketua berunding saat itu. Buntu yang mana di 2014 itu Pak berkolaborasi dengan seluruh Serikat Kabupaten Berau. Masih ada file mandatorinya. Berkolaborasi. Dan pada akhirnya yang diprakarsai oleh Forum Solidaritas, yaitu ketuanya Mohandes sebagai ketua tim Forum Solidaritas itu memprakarsai aksi itu. Dan masuk dia di dalam konteks tim perunding. Demo ini Pak, sepanjang sejarah demo terbesar di Kabupaten Berau itu masa terbanyak, lebih dari 10.000 orang bisa dicatat. Itu selama 3 hari Pak. Tapi apa akhirnya? Tetap pengusaha bertahan. Dan pada akhirnya keputusan final yang diambil oleh Bupati, tetap keputusan Apindo, tetap keputusan pengusaha yang dijadikan UMSK 2015, bukan tuntutan serikat. Itu tergabung Pak, semua serikat itu. Tapi mohon maaf sekali lagi, memang sepanjang sejarah serikat yang dipimpin oleh, maaf saya sebut nama, Pak Suyadi tidak pernah memberikan mandatori itu ke SPK maupun ke FPI selaku federasi di pertambangan, di sektor itu yang saya maksud. Jadi semua ini teman-teman ada, hanya berganti baju aja. Bukan barang baru ujuk-ujuk UMSK data sembunyi-sembunyi ditetapkan, bukan. Nah, terus berjalannya waktu Pak yang mau kami ceritakan, setelah 2015 hingga 2019 kemarin, SPK berkolaborasi karena memang di Berau ini hanya 2 serikat yang memang di sektor pertambangan, yaitu SPK SPSI dengan FPI. Nah, jadi dari 2015 hingga 2019 itu 2 serikat ini yang merundingkan. Memang ada perjalanan itu, ada yang mau masuk memberikan surat permohonan untuk keterlibatan agar sebagai bisa tim berunding, kami kasih. Hingga pada akhirnya FKUI yang dipimpin oleh Ari dan Bung Remon sebagai koordinator KSBSI Kabupaten Berau, ya, ini surat resmi tertulis mereka permohonan. Ini salah satu bukti. Kenapa saya bawa bukti ini aja? Karena FNBBI juga sudah tidak di sini, tidak perlu saya bawa surat bukti. Yang ada buktinya FNBBI. Yang dimaksud oleh tadi tahun-tahun sebelumnya kami dilibatkan, kenapa sekarang tidak, gitu ya. Ini adalah surat permohonan, bersurat kepada SPK, bermohon untuk dilibatkan sebagai tim berunding. Maka kami berikan mandatori itu. Nah, setelah kami berikan mandatori, berjalannya proses ya berunding seperti biasa. Nggak ada yang kami sembunyikan terkait masalah persentase angka dan inflasi dan seterusnya. Kami lakukan seperti biasa, nggak ada yang kami tutupi. Nah, terus yang kami lakukan itu juga sesuai dengan aturan-aturan yang memang mengacu kepada aturan sebelumnya, sebelum ditetapkannya Permen nomor 15/18 ini, gitu. Nah, dan sekarang di publik juga Pak Sekda khususnya mungkin, mohon maaf ini bukan berniat mengajari apakah instansi maupun yang hadir di sini kepahaman
atau mengerti atau tidaknya tentang UMK, apakah itu UMSK, mungkin coba kami akan jelaskan. Silahkan kalau memang kami salah dari sisi aturan, dijawab nanti sama yang membidangi, yaitu di Snakertra. Kami coba mau menjelaskan bahwa kalau UMK, upah minimum, itu penetapannya dimusyawarahkan itu ya. Ini secara aturan, bukan katanya Munir ini. Oleh beberapa unsur, yakni unsurnya dari Apindo, akademisi, serikat pekerja buruh di kabupaten ini, sekabupaten, bukan hanya sektor, bukan, sekabupaten. Nah, terus kalau serikat sekabupaten ricu dong, ada berapa serikat kan gitu. Maka tadi qualified yang dimaksud serikat layak yang merundingkan dan tidak berlaku lagi Kepmen 201. Nah, setelah nanti lolos verifikasi di-SK-kan oleh bupati, Pak. Di-SK-kan oleh bupati yang layak duduk di Dewan Pengupahan setelah melalui beberapa proses kan gitu. Itu kalau UMK sesuai dengan Permen nomor 15 2018. Nah, ini mencoba menjelaskan sekilas saja. Terus apa aja tugasnya Dewan Pengupahan? Ini yang perlu dipahami oleh publik agar tidak dipelintirkan. Tugasnya adalah menetapkan upah minimum kabupaten yang dimaksud dan sektor unggulan. Silakan dibuka undang-undangnya kalau memang ini salah. Jadi sektor unggulan, apakah di Berau ini ada 2 sektor unggulan seperti pertambangan atau sawit atau hotel dan yang lain? Itu yang menetapkan Dewan Pengupahan ini. Utusan bapak-bapak ini jika ada di Dewan Pengupahan itu yang menetapkan sektor unggulannya, bukan menetapkan atau merundingkan UNSK-nya. Itu yang perlu dipahami. Jadi jangan merilis ke publik seolah-olah kenapa tidak dilibatkan UMSK sektor pertambangan yang Dewan Pengupahan. Kami sudah ada SK Bupati. Wah, ini orang sakit atau tahu aturan nggak kan itu kan? Ini yang perlu kita luruskan. Terus kalau untuk UMSK penetapannya itu dirundingkan kedua belah pihak, yakni yang dimaksud tadi asosiasi dan serikat yang memang di sektornya. Nah, apa ini pendapat Munir pribadi? Bukan. Ini amanah permen. Apakah teman-teman ini paham? Paham, mereka bersurat dengan permen itu. Coba lihat surat aksinya. Karena sesuai dengan permen nomor 15 2018 pasal 12. Cuman dia lupa junto dari pasal 12 itu kemana. Akhirnya dia menggoreng sektoral itu apa. Dia bukan tidak paham, dia paham, tapi digoreng. Seolah-olah dia juga punya kapasitas yang sama dengan SPK. Kan itu. Jadi dia mempunyai seolah-olah kapasitas yang sama, akhirnya sedang mengarahkan dinas maupun kami dirundingkan ulang. Jangan, ini musyawarah. Kan begitu masalahnya. Kami bukan kemauan pribadi kami sendiri maupun kemauan pribadi organisasi. Ini juga berbicara Tuhan. Yang hadir di dalam ruangan ini profesional organisasi, sesama-sesama pejuang, tahu mereka aturan. Hanya ada yang diambil petik-petik yang menguntungkan dirinya. Nah, ini yang bahaya. Tapi kalau dipahami secara keutuhan, apa definisi sektoral itu? Ada di bab 1 Permen nomor 15. Apa definisinya asosiasi? Apa definisinya Apindo? Diterangkan di situ. Kalau dicaplok, ini yang menguntungkan kami, nanti kami serang ini, biar nanti publik tahu. Wah, ini bahaya. Terjadilah miskomunikasi. Mohon maaf sekali lagi, bukan berarti berniat mengajari sekda dan yang hadir di ruangan ini. Ini yang kami maksud adalah, katakanlah itu memang benar. Kalau memang itu benar, bukan pembenaran publik. Ini bukan bermaksud untuk menyinggung Disnaker dalam hal ini. Tentang ketegasannya juga harus dipertegas. Jangan sampai memberikan aturan yang memang sebenarnya aturannya baku, dibiaskan. Nah, kalau memang merah, katakan merah. Mereka mau berproses misalnya tidak terima dengan aturan itu, silakan. Ada ranah hukum memang. Jangan karena satu aksi ditanggapi dan membiaskan satu masalah, gitu ya. Nanti pemerintah daerah bagaimana?
Kami bukan menyombongkan diri dan seterusnya. Kalau kami mau melakukan aksi, penuh lapangan itu. Dan ini bukan kepentingan pribadi. Seperti yang dikatakan tadi, sempat menyinggung kami secara pribadi, kalau mau merundingkan OMSK, tolong dirundingkan kepada PUK-nya, pengurusnya. Jangan kok sudah dipercaya mewakilkan, kamu putus elamu dan memutuskan melebihi kewenangan. Tidak. Kami koordinasi bagus. Seandainya yang keberatan ini pengurus kami, anggota kami, maka layak dibatalkan. Karena kami menjalankan kepentingan pribadi. Ini yang keberatan dari tamu orang sebelah, bukan rumah ini, bukan rumah kami, kan itu. Kan itu masalahnya. Nah, kalau masalah teknis perundingan, nominal dan seterusnya, itu sudah melalui kajian analisa panjang, Pak. Kami bagaimana memikirkan ini juga jalan, ini juga jalan. Kami tidak perlu memaparkan di sini, nanti kami dikiranya dari ini kok berpikiran pengusaha. Kamu kok mempertimbangkan perkembangan usahanya. Terus kalau perusahaan tutup, pihak masalah. Betulkah konsenmu mau memperjuangkan anggota dan keluarganya untuk kesejahteraannya? Kalau mereka PHK karena kita tuntutan terlalu besar, jadi terlantar mereka. Betulkah itu konsen pertama yang kita sebutkan? Tidak betul kan? Itu yang kami maksud. Jadi proses ini memang dimulai dari kemarin. Nah, berkenaan dengan UMSK yang dipermasalahkan di tahun ini, itu kan kami cerita tadi di tahun sebelumnya, sejarahnya. Sekarang kami mau ceritakan sekilas. Mungkin ada kemiripan karena yang diterangkan oleh dinas, karena memang itu fakta. Fakta yang memang ada surat bukti. Contoh, kami bersurat kepada dinas di bulan Desember, ini balasannya dari dinas. Maksudnya setelah UMK itu ditetapkan di bulan November 2019 untuk UMK 2020, kami langsung bersurat ke dinas. Ada buktinya. Jadi bukan kami saat itu kami tidur setelah wah ini momennya pas ini, kami langsung berunding diam-diam bungkus. Bukan. Bahkan ada kata-kata kami kasar secara surat tertulis kepada dinas karena dinas saat itu WFH mengalami lockdown karena pandemi. Kami mengatakan kata-kata kasar. Ada yang dinas ini masih hidup. Kami bilang kalau ini tidak direspon, kami akan demo. Dinas kayaknya bermain sama Apindo. Wajar karena kami dari bulan November hingga bulan Maret tidak direspon. Alasannya pandemi, alasannya itu kami sudah mau demo kemarin. Kenapa? Dari asosiasinya juga alasannya kami belum bisa memutuskan karena UMSK di Kabupaten Kutai Barat itu ditolak oleh provinsi karena UMSK di sana ada 2 sektor yang tanda tangan 1 orang, yaitu ketua Apindonya, bukan ketua asosiasinya, ditolak. Itu informasi dari Apindonya. Siapa yang menginformasikan? Bisa saya sebut nama dari pihak Apindonya yang menginformasikan ke kami. Jadi kami belum bisa berunding. Dinda, dia bilang, oh iyalah kami tunggu. Berjalannya waktu berlarut, kami kemana mau ngejar? Di Snaker yang jadi sasaran tembak kami. Mohon maaf teman-teman di Snaker, bukan niat untuk melecehkan atau menyudutkan, tapi ini faktual yang ada. Nah, setelah tidak ditanggapi, akhirnya di Snaker mungkin berinisiatif dan seterusnya sesuai diterangkan tadi, dia menekan pihak Apindo agar secepatnya membentuk asosiasi. Saya tidak paham itu teknisnya karena ini memang tidak diundang. Nah, tapi yang kami dengar bahwa saat sosialisasi pertama itu saudara Bapak Asbi dan Bapak Taufik itu hadir dan mengusulkan agar itu ditandatangani oleh Bupati segera aja karena biar secepatnya UMSK dirundingkan. Itu yang kami dengar. Cuman kami tidak ada rekaman atau bukti tertulis. Lucu akhirnya beredar di sosmed ya bahwa sekarang Apindo mau somasi keputusan ini. Loh, kemarin kamu menyetujui, kamu mengiyakan asosiasi itu ada sesuai dengan yang di sana. Ini bukan berniat untuk ikut campur, cuman yang kami maksud kalau semua pihak berniat untuk mengganjal proses ini, gitu ya. Entah ini siapa di balik, kami tidak berani berspekulasi, gitu ya. Pertanyaannya yang jadi korban siapa? Yang anggota kami.
anggota kami yang langsung. Anggota kami itu yang langsung bekerja di pertambangan yang memang di sektor itu. Dan jumlahnya bukan kaleng-kaleng bahasanya. Bukan 10, 20, bukan ribuan. Ini pelaksana teknis semua ini. Itu Pak. Yang jadi korban, kalau mereka diulur-ulur, bukan alasan yang dimaksud Pak Judi tadi bahwa kalau proses ini nanti akhir tahun dan seterusnya bagaimana. Bukan. Itu memang faktual. Kalau dibilang bahwa ini ujuk-ujuk, ya ujuk-ujuk tiba-tiba datang dibungkus, enggak. Mulai November 2019 ada bukti surat tertulis. Ini Pak. Ini dari Disnaker Pak. Surat kami responnya dari Disnaker. Terus sekali lagi saya tegaskan, kami tidak berniat meminta-mintakan teman-teman seperjuangan, tidak. Ini murni profesional kami berorganisasi. Sekali lagi teman-teman, kawan-kawan yang kami hormati, kalau memang mau mengusulkan tim berunding karena merasa terbentuk serikatnya di sektor pertambangan, silakan. Kami pertimbangkan. Itu real. Contoh yang dilakukan oleh FNBB, SPMSIS dan termasuk FKUI, bukan di akhir tahun dia mengajukan surat. Ini 11 Januari 2019 sudah mengajukan. Kapan kemudian loloskannya? Apakah di bulan Februari? Bukan. 3 bulan kemudian ada orang yang masih hidup. Jadi bukan ujuk-ujuk datang, oh kenapa saya tidak dilibatkan? Enggak, kita kan organisasi resmi, bersurat lah, santun dan seterusnya, bermoal. Jadi bukan berarti kami mau menyampingkan hak daripada seorang pejuang, dalam hal ini organisasi SPSB, enggak. Bahkan kami menyampaikan walaupun FPE dalam hal ini memang di sektor pertambangan, karena kemarin dia sempat meminta secara kuota, ini bisa direkam, bisa diklarifikasi ke teman-teman FPE. Karena kemarin dia minta kuota setara dengan SPK, maka SPK tidak mau. Karena berlaku lagi Kepmen 201. Kalau kok anggotamu sedikit minta kapasitas yang sama dengan yang punya rumah, yang tidak bisa lah. Istilahnya begitu. Sadar diri tahu diuntung yang dimaksud itu bukan kasar yang kami sampaikan. Minimal profesional hitungan itu kita pahami. Bukan berarti hantam buta, pokoknya saya mau begini. Enggak. Kami walaupun memang di sektor itu, kami buka. Itu ada bukti bahwa kami sebagai tim perunding selama UMSK itu berlangsung dari 2008, itu ada bukti. Ada bukti dari SPK itu, tim perunding, ketua tim perundingnya. Bisa kami pastikan, nggak ada serikat lain. Karena memang dia di sektornya. Kenapa 2020 ini diributkan seolah-olah yang meributkan ini punya kapasitas yang sama, kan itu masalahnya. Jadi kalau publik mengetahui seolah-olah ini memang ada permainan di balik udang. Yang kami tekankan di sini, penyelesaian yang memang harus kita tempuh. Kalau memang saat ini teman-teman merasa dikesampingkan, saya secara pribadi mohon maaf kepada teman-teman, tapi bukan untuk menggagalkan. Ayo kita betul-betul tunjukkan bahwa serikat atau organisasi itu memang betul-betul untuk kepentingan orang banyak. Namun ketika ini diganjal, saya pastikan sesuai dengan Permenaker yang mungkin kesempat kemarin saya ketemu langsung dengan Pak Suyadi, kalau tidak diiyakan UMSK ini maka berlaku UMK. Oh, tidak bisa. Tapi saya tidak berani berdebat karena orangnya saya tidak biasa berdebat. Namun itu statement pribadi Pak Suyadi, mungkin bukan profesional organisasi. Karena kalau secara aturan ketika UMSK tidak ditetapkan, maka yang berlaku UMK tahun berjalan. Itu Permen nomor 15. Tidak perlu saya sebutkan pasal. Silakan dibuka. Siapa yang jadi korban dalam hal ini? Ketika terjadi perselisihan UMSK tidak ada kebuntuan. Betulkah Anda ini memang pejuang untuk kemaslahatan orang banyak? Kalau memang hanya untuk mengganjal ini, kan itu pertanyaannya. Mereka akan jadi korban memakan UMK 2020 ini. Tolong kita lepaskan dulu ego itu. Kalau memang kedepannya kita mau bergandengan tangan, kami terbuka. Bukan kami busung dada, yang lain minggir, kami di depan. Enggak. Kami sadar diri juga bahwa teman-teman juga walaupun anggotanya sedikit adalah pejuang yang memang memperjuangkan
Yang tidak kalah pentingnya, saya mohon secara pribadi ya, Saudara Boni ya, Saudara Suyadi, terlepas dari organisasi ini, saya juga seorang pribadi yang memang penuh dengan kekurangan. Kami mohon maaf kalau memang saya secara pribadi ada salah, gitu ya. Tapi yang kawan-kawan lakukan itu sebenarnya tidak profesional. Kenapa? Kawan-kawan lakukan adalah menyerang nama Munir pribadi. Munir memutuskan sepihak. Kalau kemarin saya diundang dari pertemuan beberapa pengacara untuk mengusut ini, tapi saya menolak. Agar apa? Agar diproses. Ini pencemaran nama baik dan seterusnya. Saya menolak. Kenapa? Karena saya yakin teman-teman mungkin hilang. Kenapa harus diproses? Efeknya gimana? Contoh, kalau teman-teman di luar sana yang tidak paham kronologi kejadian UMSK dan UMK ini melihat surat resmi itu, Pak, nyawa saya pribadi terancam, Pak. Seolah-olah Munir punya kapasitas lebih daripada bupati. Memutuskan UMK sepihak. Ini Munir itu bertindak atas nama organisasi, dan organisasinya memang sesuai regulasi. Saya bisa terancam. Contoh, ada anggota FKUI di jalan, ada anggota Kasbi atau ada anggota LBI di jalan membidik saya, entah dipukul atau dibunuh. Mati saya, Pak. Kenapa bisa mati atau bisa mereka ada inisiatif begitu? Tidak menutup kemungkinan. Ini orang yang menyebabkan upah kita murah. Orang ini yang memutuskan sepihak. Jadi seolah-olah mereka menyudutkan saya secara pribadi. Jadi saya mohon maaf kalau memang saya secara pribadi salah. Keputusan itu diambil ini Bung Soleman Siang, ya, Wakil Ketua PC dan Ketua PUK Bunga Binungan, dan ini Bung Ismail, juga dari pengurus PUK Kalati. Ini praktis, ini tim perunding, Pak. Yang jumlah semuanya 9, tidak mungkin kami bawa semua, ada sebagian besar di luar karena terbentuk dengan batas undangan, gitu ya. Yang kami maksud adalah sebenarnya bukan berniat untuk membela diri, enggak. Kami hanya mau mencoba menjelaskan yang terjadi sebenarnya. Ternyata setelah pun kami sampaikan ini, gitu ya, panjang lebar, tetap teman-teman dari serikat apakah FBI maupun FKUI dan Kasbi tidak terima dan ingin merundingan ulang lewat pintu sekda. Kami juga tidak akan menghalangi. Silakan. Itu juga bagian upaya hukum mereka, gitu kan, yang mereka lakukan, apakah demo dan seterusnya. Kami juga tidak akan menghalangi. Karena kenapa kami tadi ngotot, saya secara pribadi minta ruang waktu kepada Disnak Sekda, karena memang saya secara pribadi merasa terancam. Yang menikmati orang lain, kok saya seolah-olah ini punya kepentingan pribadi, dan setelah ini saya yang enak, gitu. Ini, Pak, tim perunding, wakil ketua, dan ada lagi banyak lain. Ada, Pak, bukan Munir. Dan sama dengan UMSK sebelumnya. Yang masalah di mana? Coba, ini perlu saya coba jelaskan ke publik. Silakan wartawan kalau mau meliput. Contoh perundingan UMSK 2018 dan 2019. Yang bertanda tangan di bawah ini siapa? Haji Hamid, SOS atau Hasbi sebagai wakil ketua. Di sini Munir sebagai ketua. Jadi memang Munir sebagai ketua, bukan Munir pribadi. Munir itu bertindak sebagai organisasi yang kebetulan dalam konteks forum tim perunding dia ketua, kan gitu. Tolong kawan-kawan, kita profesional sedikit. Saya mohonlah, jangan menembak saya secara pribadi begitu, terancam nyawa saya. Kalau memang teman-teman memang tidak senang, ada masalah apa? Saya tidak punya masalah pribadi. Itu, kalau memang itu ada kelalaian dari organisasi, mungkin karena merasa tidak dibenarkan, tidak disosialisasikan dan seterusnya, kita bisa diskusi. Contoh ini, di 2017 ditandatangani oleh Haji Hamid SH, sampingnya Munir dari Serikat Pekerja. Nggak ada masalah, nggak ada yang protes ini kok. Apakah takut sama Pak Hamid, saya nggak paham. Cuma maksud saya nggak ada yang protes. Maksud saya secara mekanisme sama, Pak. Kalau masalah nominal fluktuatif,
Nggak bisa juga kami pandang buta paksakan, pokoknya kami minta 5 juta. Kalau enggak, keluar kau dari Brown, jangan buka perusahaan di sini. Nggak bisa juga begitu. Kita juga harus profesional, memikirkan jangka panjang daripada anggota kita sendiri maupun perusahaan. Itu memang prinsip dari organisasi kami. Maaf jika tidak sependapat, namun itu daripada tidak sama sekali. Contoh, UMK harus lewat, UMSK harus lewat yang dipakai UMK, atau kita paksakan dengan budget besar dan pada akhirnya perusahaan itu tutup. Sengsara. Paling kami sibuk ngurus PHK. Silakan dicek data resmi kami bahwa kami demo di 2020 dan 2019. Masalah apa? Masalah PHK, agar jangan di PHK. Silakan dicek berapa kali. Jadi tidak lain tidak bukan, mohon maaf sekali lagi kepada Sekda yang kami hormati, karena Sekda bertindak sebagai pemerintah daerah. Kami sangat berharap ke depan yang bisa kami berikan masukan. Ini bukan bersifat mendikte ataupun menggurui. Sekali lagi, kalau misalnya ada sedikit masalah begini, bagus sebenarnya. Namun sebenarnya kan dikonsultasikan kepada yang membidangi. Contoh dalam hal ini siapa di Senaker? Kenapa itu begini? Kenapa? Kalau yang seperti ini sebenarnya bagus saja diundang prinsipal. Cuman kami kenapa tadi keberatan tidak diberikan ruang? Ya karena memang kami merasa prinsipal. Dan dalam konteks publik, teman-teman media ini menggoreng, menyudutkan kami. Lebih telak lagi nama Munir pribadi sepihak, Munir sepihak. Fatal itu Pak. Kalau ada orang yang patah-patah pensil atau buta-buta huruf dan buta, agak stres-stres, bisa dibunuh saya di jalan. Bisa dibunuh saya di jalan Pak. Ini orang yang memutuskan UMK sepihak. Ini yang menyebabkan upah UMSK itu murah. Nah ini. Itu yang kami maksud. Tolong kita profesional. Profesional. Jika memang ada masalah pribadi dengan saya mohon maaf. Ada hal mungkin yang pernah teman-teman tersakiti secara pribadi, saya mohon maaf. Ini secara publik saya mohon maaf pada teman-teman. Namun kalau berbicara organisasi, ya kita profesional. Dan ini bukan kepentingan Munir pribadi gitu ya. Ya mungkin itu sekali lagi mohon maaf kepada teman-teman baik Sekda maupun instansi Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini, karena semua disebut. Jika memang data yang kami sebut tadi dibutuhkan oleh Sekda, bisa kami serahkan semua. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.